cerita, akhirnya deal lah, aku mau. Apa yang membuat kamu akhirnya mau gitu kayak, oke mas aku bersedia. Apa yang membuat satunya tuh minta dikejar, satunya yang mengejar gitu, ternyata yang Analoginya agak lain ya. menyatukan apa? Menyatukan? Enggak gitu. Oh, enggak ya. Gini, kalau secara garis besarnya seperti itu, kalau garis kecilnya garis kecil. Halo Sobat Informatics, ketemu lagi bareng aku Ilmira di Himapods, podcast by Himatika UTY, podcastnya anak informatika. Nah, akhirnya kita bertemu lagi di Himapods dari Himatika UTY, di mana sekarang kita sudah ada di suasana baru. Sekarang belakang aku udah nggak background zoom lagi. Sekarang kita juga udah nggak di taman lagi, nggak di balkon lagi. Sekarang kita udah prepare penataan barangnya di sini. Kita ketemunya sudah dalam keadaan yang lebih dipersiapkan lagi karena kita sudah sampai di Himapod season kedua. Oke, di Himapod season kedua ini pastinya kita bakal ketemu bareng orang-orang yang keren-keren dan pastinya akan lebih asik lagi. Oke, langsung saja tanpa basa-basi lagi, kita akan menyambut bintang tamu. Sebenarnya bukan bintang tamu sih, ini orang dalam ya. Kita akan menyambut ada Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Himatika UTY periode 2023-2024 Aksa dan Valen. Halo. Halo Aksa, Valen. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Puji Tuhan baik. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu kesibukannya akhir-akhir ini ngapain ya? Selain kuliah ya, kalau kuliah mah udah pasti karena kita anak kuliahan ya. Selain kuliah apa nih? Waduh, kesibukan akhir-akhir ini kemarin kita baru dilantik dan juga pelatihan organisasi selama 3 hari dari rektorat sendiri di kampus 1 dan itu benar-benar menambah hal-hal baru sih terkait organisasi yang selama ini mungkin kita tahu hanya segitu aja, cuman ternyata dari kampus, dari rektorat, wakil rektor memberikan insight yang baru terkait organisasi yang mau kita jalankan gitu. Berdua ya, berarti yang ikut pelatihan organisasi ini siapa aja nih? Berdua dan juga tambah yang lainnya, ada bendara, sekretaris gitu. Dari Badan Pengurus Harian. Yes, betul. Terus yang ikut pelatihan organisasi ini dari Himatika sendiri atau ada yang dari yang lain? Siapa aja? Kebetulan banyak sih, nggak cuma dari kampus 1, bahkan dari kampus 2 juga ada. Mulai dari Hima, terus ada beberapa teman-teman dari UKM juga. Berarti pesertanya Hima dan UKM. Ya, semua ormawa di Universitas Teknologi Yogyakarta. Kalau kegiatannya sendiri ngapain aja sih di pelatihan itu? Kebetulan banyak ya kemarin yang bisa kita dapat, mulai dari kayak gimana cara kita mengelola organisasi, terus juga gimana tata caranya kalau kita mau ngajuin proposal, terus untuk LPG, terus yang paling penting juga kalau kita mau ngajukan dana, itu gimana proses-prosesnya, biasanya semua di situ. Dan juga tambah bagaimana kalau misalkan tadi bilang kalian kan tentang hard skill kita kan harus bisa bikin LPG, harus bisa ini, tapi kita juga dibimbing gimana peningkatan soft skill dari kayak public speaking, disiplin, manajemen resiko, manajemen waktu itu kemarin salah satu hal yang dibahas. Jadi tadi saya bilang insight-nya bagus banget karena hal ini memang benar-benar dibutuhkan di organisasi saat ini gitu. Oke, bagus banget ya berarti kemarin itu suatu hal yang baru ya? Iya. Kayaknya kemarin aku juga belum pernah dengar sih ada pelatihan organisasi itu. Itu bagus ya berarti. Semoga kedepannya ada lagi sih. Iya. Amin. Harus ada sih masa tahun ini doang. Oke. Kita lanjut ya. Kembali lagi ke masalah kalian yang sudah dilantik, dipilih oleh Sobat Informatics menjadi orang nomor 1 dan nomor 2 di Himatika UTY. Gimana rasanya menjadi orang nomor 1 dan nomor 2? Berat ya mas pundaknya. Oh berat ya? Emang ada apa di pundaknya nih? Malaikat di seluruh. Gimana perasaannya setelah kalian dilantik atau melihat voting ya kemarin ya, pakai voting dari teman-teman, ternyata kalian yang lebih unggul. Gimana rasanya tuh? Pasti umumin. Yang pasti campur aduk ya. Campur aduk karena gimana? Seneng tuh ada, cuman pasti pressure-nya tuh lebih tinggi daripada senengnya gitu. Jadi yang dipikirin tuh ke depannya, waduh aku bisa nggak yang bawa organisasi ini satu periode ke depan. Itu sih yang kurang saya. Kayaknya nangis ya dirimu ya? Waduh. Nangis. Jangan Oh my God, nangis ya.
Kayaknya yang dimimpi-mimpikan banget ya sampai nangis. Enggak ya? Oke. Kemudian awalnya kita agak rewind lah ke belakangnya. Kira-kira cerita pertama kalian memutuskan untuk menjadi pasangan menjadi pasangan calon calon ketua umum dan wakil ketua umum itu gimana? Ya pasangan aja ya nanti aku. Iya, pasangan calon Kahim dan Wak Kahim. Awal mula, jadi kalau boleh cerita sedikit nih ya? Boleh banget. Ini kan kita emang disuruh cerita. Durasi aman kan ya? Enggak apa-apa. Ini tim aman kok, semua aman, sabar nanti. Ayo. Singkat cerita, jadi dulu kan aku daftar Himatika nih. Himatika sebagai Mas, waktu itu main di Mas. Singkat cerita, nggak ada angin, nggak ada hujan, Mas Aksa tiba-tiba ngechat. Ini masih ada chatnya nih, masih ada. Oh, mau ditunjukin ya? Boleh kalau ditampilin ya nanti editor. Bisa ya? Jadi masalah ngechat. Pertama dia memperkenalkan diri. Halo kalian, nama saya Aksa. Jadi aku mau ngobrol dikit nih tentang Himatika gitu. Dan aku masih, mungkin ini aku mau, ya mungkin ini kayak dari kakak tingkat mau ngobrol-ngobrol nih. Jadi aku, oh ya bisa. Terus Aksa bilang, jelasin lah di situ. Intinya dia ngajak aku buat jadi wakilnya, dia mencalonkan sebagai Kahim waktu itu. Dan pertama kali tuh aku nggak langsung nyetujui ini. Aku bilang, aduh Mas, kayaknya aku pikir-pikir dulu nih, soalnya tanggung jawabnya kan gede ya. Terus juga aku nggak mau nanti malah ganggu kuliahku gitu. Udah sampai situ, terus kebetulan selang beberapa hari ngechat lagi nih minta kepastian. Dia minta kepastian. Di spam nggak? Enggak nyepam juga sih, cuma cuman dia minta setelah 2 hari apa 3 hari gitu ya. Dia minta, Mas Aksa ini minta kepastian. Gimana kan jadinya? Mau apa enggak? Di situ nggak langsung mau, aku masih nolak. Waduh, kayaknya enggak sih Mas, soalnya aku dari awal komitmen udah pengen ikut organisasi, nggak pengen yang jadi pengurus inti, pokoknya pengen jadi staf biasa aja. Terus Mas Aksa nih nggak langsung biasanya, oh iya nggak apa-apa kalau nggak bisa maaf ya gitu. Nggak gitu, dia masih meyakinkan lagi sampai akhirnya kita sepakat untuk bertemu di Bento. Nah, bertemu di Bento, ngobrol jam 3 waktu itu. Singkat cerita, waktu ada Mbak Nur juga ya. Nyusul ada Mbak Nur juga. Singkat cerita, akhirnya deal lah. Aku mau. Apa yang membuat kamu akhirnya mau gitu kayak, oke Mas, aku bersedia. Apa yang membuat kamu mau akhirnya terima? Kamu dijanjikan apa? Ini sebenarnya aku tuh orangnya nggak enakan ya. Tapi ada faktor lain. Karena Mas Aksa juga cerita, karena aku juga direkomendasikan sama BP yang lain. Jadi aku merasa kalau mereka percaya sama aku, mereka yakin kalau aku bisa, kalau aku mumpuni. Jadi ya aku merasa oke, mungkin ini waktunya. Jadi kayak deal. Dan sampai di kos pun aku jujur aja nggak bisa tidur. Setelah pulang itu sampai malam tuh nggak bisa tidur dan pikirin ya itu tadi pressure-nya jadi waktu itu. Jadi overthinking ya, sempat overthinking. Berarti kalau dari POV kamu gimana? Dari POV aku sebenarnya sama sih. Kalau aku kan dari awal emang nggak pengen masuk dalam BPH ini kan. Aku nggak pengen jadi ketua karena emang udah pernah jadi ketua, jadi kayak udah tau lah pengalamannya gimana. Nah tapi setelah diskusi pada saat itu diskusi untuk angkatan kita aja, ternyata nggak ada yang berkenan nih menjadi ketua kan. Akhirnya disepakati udah voting. Akhirnya dipilihlah 2 kandidat tertinggi, saya dan juga Vino. Yes. Terus itu ya mau menolak ya gimana, udah kesepakatan juga. Akhirnya cobalah buat cari wakil, buat cari program kerja dan lain-lain. Sebenarnya saya nggak ketahui sama dia nih, nggak tahu nih ada juga karena kalian nggak kenal satu sama lain. Iya, baru tahu Mas Aksa ini pas waktu itu jadi MC Stuban ya. Nah, baru udah tahu sama dia. Aku dikasih tahu sama beberapa pihak. Nah, sih ini aja gitu. Terus aku lihat CV-nya, wah keren juga nih kayaknya. Aduh. Terus kontak yang sama dia ceritain tadi. Nah, sebenarnya ada hal yang agak bikin ngeselin nih. Kalau tadi kan dia bilang, aku nggak mau dulu. Nah, setelah itu kita ketemu di Bento, terus saya udah deal aja. Oke, boleh. Dia cerita, sebenarnya aku tuh mau Mas. Kalau misalkan aku tuh nggak mau, nggak mungkin aku ngajak Mas Aksa ke Bento. Jadi sebenarnya dia tuh udah mau dari awal sebelum ke Bento. Sebenarnya dia udah mau. Tapi
paling bikin aku PR ya harus itu kan. Sorry pula. Iya, Akhirnya yaudah kita sepakat bikin visi misi, program kerja, terus tujuan kita untuk ikut dalam kepemilian ini itu apa. Akhirnya yaudah sampai akhirnya kemarin kita alhamdulillah dipilih sama teman-teman untuk jadi ketua dan wakil ketua himpunan. Oke, bagus. Terus setelah kalian terpilih tuh, terus reaksi teman-teman atau mungkin keluarga dulu, reaksi keluarga tahu nggak kalau misalnya kalian sekarang jadi kahim dan wakahim? Tahu. Gimana tuh reaksinya dari keluarga atau mungkin teman-teman dekat? Yang pasti Terkejut, Yang pasti keluarga sih ini ya, keluarga dukung ya, yang pasti dukung, terutama orang tua juga ibaratnya bangga lah gitu. Terus tapi beliau tetap mewanti-wanti kalau misalnya tujuan utamamu kuliah, nggak boleh harus ditinggalkan itu tujuan utamamu, baru nanti kamu boleh prioritas ke yang lain. Itu sih kalau dari keluarga. Kalau dari teman-teman sendiri sebenarnya mereka mungkin nggak expect ya, karena aku maksudnya di pandangan teman-teman tuh bukan orang yang gimana ya, idealis dan segala macam. Aku orangnya celelean gitu. Jadi nggak nyangka banget kalau aku bakal mencalonkan diri. Begitu mereka tahu, traktiran dong. Ya itu udah kan McD satu suara ya. Gitu sih kalau reaksi. Ya hampir sama sih ya. Aku bedanya bukan McD langsung ditagih ayam geprek di sana. Terus udah tuh langsung nggak mau. Saya habis dulu. Oke. Tapi karena teman-teman juga reaksinya dan keluarga juga mendukung, berarti kalian udah dikasih amanat, didukung, berarti sekarang nggak perlu lah dipikir kalian nggak usah pesimis lagi, kalian udah banyak dukungan, berarti sekarang kedepannya aja gimana dimaksimalkan gitu ya, amanat yang sudah diberikan. Oke. Wah, kayaknya aku ngeliat tadi cerita dari anak berdua ini tuh emang benar-benar couple of the year banget. Waduh. Ternyata aku ngeliat POV dari dua ini kan berbeda ya. Satunya tuh minta dikejar, satunya yang mengejar gitu. Ternyata yang analoginya agak lain ya. Gimana itu bisa dibelokkan ya, nggak ngomong dan dibelokkannya kalau ya. Ini klarifikasi, linknya ada di sini klarifikasi. Ya itulah pokoknya ya. Oke, lanjut aja ya. Sekarang tadi kan udah ya reaksi pertama, terus dari teman-teman gimana. Nah, kita langsung masuk aja nih ke Nexa yang udah ada di layar. Tadi mana ya Nexa ya? Ini ada Nexa. Nah, kita tunggu dulu nih Nexa mana ya? Education Inspirator Tutorial Kabinet Nexa, be the best of the best. Nah, kita sekarang masuk ke ya pastinya dari Kominfo dong. Langsung aja ya, ini udah hilang. Kita masuk ke pembahasan Nexa. Aku pengen tahu nih, ceritanya aku belum tahu. Ya aku emang belum tahu sih. Nexa tuh apa sih kepanjangannya dan visi misinya? Kira-kira dari Nexa ini kalian pengen bikin kabinet himatika ini jadi kayak apa sih? Boleh dong diceritain. Nexa itu kepanjangan dari nenek Nexa. Bukan dong. Ini mau catat loh. Nexa itu panjangan dari Next Generation Technology and Advancement. Jadi itu adalah sebuah nama yang kita usung untuk periode berikutnya, periode ini tentunya, dan juga filosofinya mungkin lebih ke kita adalah generasi baru yang mengusung teknologi, sehingga nantinya generasi baru ini tuh dapat menjadi pembaruan untuk organisasi dan juga pembaruan untuk teknologi nantinya. Gitu. Ya betul. Terus untuk visi misinya sendiri nih, kalau visinya itu kita yang pertama mewujudkan Himatika sebagai organisasi yang inovatif, produktif, kemudian produktif untuk meningkatkan sumber daya Himatika menjadi Himatika yang lebih unggul. Kemudian untuk misinya yang pertama menjadikan Himatika meningkatkan sumber daya manusia Himatika. Kemudian yang kedua menjalin relasi untuk meningkatkan Himatika yang lebih unggul. Kemudian yang ketiga mengoptimalisasi peran Himatika sebagai wadah pengembangan potensi mahasiswa informatika. Gitu. Yes. Oke. Berarti menjadi apa tadi, lebih produktif, ya, inovatif, produktif, kreatif,
konsumtif enggak ya? Enggak, konsumtifnya enggak langsung. Aduh. Lalu tadi udah ngomongin visi misi ya, kepanjangan, makna dan lain-lain filosofi. Sekarang proker dari Nexa ini ada apa aja sih, biar sobat informatics di sini mungkin ada yang penasaran atau mungkin ada yang berminat nih. Aku pengen jadi anak hima deh nanti pas kuliah ini gitu. Nanti mungkin prokernya apa nih? Kalau proker Nexa sendiri sebenarnya hampir sebagian besar masih mengusung proker tahun lalu. Masih ada proker PM, dengan industri, wisatalis, high-camp dan lain sebagainya, seminar. Tapi kita juga ada 3 program baru. Yang pertama ada pengembangan sumber daya manusia tentunya, dan juga yang kedua ada diskusi akademik, dan yang ketiga talent hunt. Nah ini tuh apa? Jadi kalau talent hunt ini itu adalah sebenarnya proker yang kita hasilkan dari diskusi dengan salah satu dosen informatika juga. Jadi kalau mahasiswa informatika itu kan sukanya pengen ikut lomba tapi dia belum pede nih sama kemampuannya kan. Jadi kita coba mungkin untuk bantu untuk cari lombanya, administrasinya, mungkin kalau misalkan ada dia kesulitan membayar, kita coba untuk bantu untuk administrasi dan segala macamnya. Lalu nanti kita coba bimbing dia dengan mentor-mentor yang memang pas untuk lombanya itu, nanti baru kita masukkan ke lombanya tersebut gitu. Nah, lalu untuk diskusi akademik ini nantinya akan menjadi sebuah media diskusi, media informasi dari mentor dan juga teman-teman informatika lainnya. Jadi bukan hanya informatika sendiri, tapi juga untuk teman-teman yang lainnya. Ini kita bahas tentang apa? Bahasnya itu banyak banget, bukan cuma di informatika, tapi tentang whole of technology gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman selama ini bingung udah pelajari tentang rekayasa web, algoritma praktek dan sebagainya, tapi kan kalian nggak tahu nih arahnya. Kalau misalkan kerja nih, si Python ini mau dibuat apa sih, dibuat kemana sih? Nah ini adalah salah satu media untuk kalian bertanya, oh Python ini nanti bisa dijadiin kerja di sini gitu. Atau lain-lain kayak misalkan, Mas aku coba pengen cari tahu dong UI UX itu kayak gimana, nanti kita coba carikan materinya. Atau mungkin kayak aku pengen jadi YouTuber gamers dong, gamers ganteng idaman ya gitu. Nanti kita juga bisa coba komunikasikan dengan mentornya, sehingga nanti teman-teman juga bisa sharing di situ bagaimana caranya jadi gamers, YouTuber yang ganteng idaman gitu. Ganteng idaman. Reza. Gamers yang inilah, yang profesional lah, bukan ganteng idaman. Masa ganteng idaman? Ganteng doang. Enggak idaman ya. Apa ini? Oke, menarik banget sih ini proker-proker mulai dari Nexa ini ya. Semoga proker-proker ini bisa berjalan ya sesuai rencana. Apalagi talent hunt ini sih, ini banyak banget sih emang yang, apalagi anak informatika tuh apa ya, emang pada kebingungan. Aku merasakan sendiri sih, ada di sekitar aku teman-teman tuh kayak nyari lomba tuh bingung kemana gitu kan. Berarti ini nanti mentornya mau dicarikan gitu dari informatika atau gimana? Ya itu untuk mentornya sendiri kami masih coba untuk diskusikan. Maksudnya kita mungkin untuk ngambil ke dosen atau ke luar itu. Tapi selagi itu memang membutuhkan, kami akan diskusikan, dan kalau misalnya sudah ketemu, mungkin nanti kita bisa masuk. Oke, berarti untuk langkah awalnya kita cari lombanya dulu. Iya, terus ketika udah ketemu, kita cari dulu siapa nih partisipannya. Kalau misalkan ternyata dia udah siap aku Mas, usah pakai mentor, sikat aja dia. Sikat. Oke, baik. Kalau untuk selanjutnya nih, kan tadi udah ngomongin proker ya. Yes. Kemudian kira-kira goals nih. Nanti kan kalau kita mau menjalankan sesuatu pasti ada tujuannya ya, nggak mungkin kita tanpa arah kan ya. Untuk goalsnya sendiri nih, kira-kira dari kalian berdua tuh pengennya tuh nanti di akhir kabinet kalian bakal Himatika ini, kabinet Nexa ini bakal meraih apa saja? Oke, kalau mungkin aku mau nyampain target secara garis besarnya dulu ya, mungkin nanti Mas Aska akan secara rinci ya. Kalau secara garis besarnya ya yang pasti kita mau organisasi ini bisa lebih baik dari pengurusan sebelumnya. Amin. Terus yang kedua juga bisa dilihat ya dari visi misi kita begitu menggembor-gemborkan tentang SDM, karena memang menurut kami SDM itu merupakan suatu hal yang krusial dalam sebuah organisasi yang merupakan fondasi lah, bisa dibilang fondasi dalam organisasi. Maka dari itu kita ingin sumber daya manusia dari Himatika ini yang internal dulu, tapi kita bukan berarti kita melupakan yang eksternal ya, yes. Tapi kita tetap
bagaimana kita bisa menyeimbangkan keduanya, tapi kita tidak melupakan bahwa yang internal dulu ini penting. Kita harus meningkatkan sumber daya manusia yang internal himatika itu sendiri. Kalau secara garis besar sih seperti itu. Kalau garis kecilnya, garis kecil mungkin ini ya lebih ke divisi-divisi kali ya. Kalau misalkan ya hampir sama sih kayak misalkan mungkin PSDM lebih ke bagaimana cara meng-hire orang-orang, bagaimana cara merangkul orang-orang. Lalu untuk Ristek kemarin saya juga udah bilang sama saya di Ristek di mana nantinya orang-orang di Ristek itu adalah orang-orang yang bisa nih untuk membuat website gitu. Karena kan sama ini kan udah teknologi kan, dan website itu jadi salah satu media untuk kita mentransformasikan atau mempublikasikan itu kan. Nah, kami nggak pengen Ristek itu yang bisa cuma itu doang, tapi ya misalnya semua anak Ristek lah setidaknya, semua anak Ristek bisa membuat web. Itu terus mungkin untuk Humas nanti bisa mencari media partner yang bisa kita ajak sponsor, ajak kita berkembang bareng ya kan. Lalu mungkin untuk Kominfo sendiri gimana nih? Kominfo apa nih mintanya? Aku catat. Oke. Aku nanti sampein ke Kadif Kominfo. Himapods bisa kali ya di Spotify kali ya? Ya, bisa kali ya? Oh baik. Di platform lain lah kalau bisa. Ya baik. Kalau aku ngomongin Kominfo harus YouTube-nya dapat gold button tuh kayaknya. Langsung meluncur ya. Itu kan goals saya, itu kan goals banget, itu kan goals. Tapi kaget di balik layar ada yang serangan dia, pusing dia kan. Aduh apa ini? Aduh ada yang pressure. Oke. Apa dong? Kan dia apa? Oh iya itu. Iya apa? Gold button beneran nih? Enggak ya, kalau bisa ya Spotify gitu lah. Atau kalau enggak ya lebih ke bagaimana mengembangkan media kreatif ini sehingga nantinya teman-teman yang di luar Himatika bahkan di Indonesia itu bisa tahu nih Himatika UTY itu seperti apa. Ya kemarin kan udah FYP kan? Ya betul. Kalian seperti siapa sih kalian kira-kira? Bisa dilihat sendiri lah ya berarti. Jangan lupa ya cek YouTube Himatika UTY. Semua medsos lah Himatika UTY. Gaji gue naik lah habis ini ya. Oke, terus ada lagi satu BUMH. Oh iya BUMH. Ya kalau aku sering ngobrol sama BUMH, sering ngomong sama Kadif BUMH sih, orientasi BUMH tuh sebenarnya soal duit. Gimana caranya dia dapat duit lebih banyak dari tahun lalu itu udah goals kami sih sebenarnya. Tapi udah kan, ya gimana caranya apapun yang dijual itu harus menguntungkan. Nah itu BUMH banget. Penting menguntungkan itu udah goals dari kami untuk BUMH sendiri sih. Ya. Oke. Terima kasih. Ini boleh dicatat ya buat nanti ini untuk internal Himatika nih. Pak Kadif ya, Bu Kadif semua dicatat goals-goalsnya. Oke. Kalau enggak, kayak di Aduh ngeri banget. Oke. Sekarang kita sudah tidak membahas Nexa lagi ya, karena sudah cukup nih pembahasan tentang Nexa. Nah kita agak mundur sedikit nih. Kan Nexa itu kan sebuah organisasi ya. Nah, bijinya bagus ya. boleh. Kita mendatangkan dari mana sih? Latihan dari mana? Langsung kita ke organisasi. Sekarang kita ngomongin tentang organisasi nih, mahasiswa dan organisasi gitu. Biar kayaknya kalau misal anak-anak yang di luar UTY mungkin ada yang mau nonton, jadi bisa dengerin mulai dari sini nih. Jadi dari POV kalian ya sebagai orang-orang yang berorganisasi, kalian kenapa sih memutuskan untuk masuk organisasi? Memutuskan untuk masuk organisasi. Ini Kak boleh cerita lagi ya? Boleh. Tadi kan cerita. Kita habis ini seasonnya sleep talk. Jadi dulu semester 1 aku nolak orangnya. Emang kupu-kupu, bener-bener kupu-kupu. Kuliah pulang. Barjo, makan, terus apa itu? Kalau Barjo ya, terus ada. Habis itu paling Hana, pokoknya siklus kegiatan di setiap hari itu gitu-gitu aja. Sampai akhirnya di titik bosen, terus iseng lah scroll di Himatika. Sampai akhirnya yang nge-trigger aku untuk mau ikut ke organisasi nanti ya waktu Himatika oprek. Himatika kan ada open recruitment tuh, terus kebetulan teman-teman sekelas ini juga ada beberapa yang ikut Himatika juga, ada daftar Himatika. Terus di situ aku juga kayaknya pengen nih, jadi awalnya ini jangan ditiru ya guys. Awalnya emang emang gabut aja karena gabut. Tapi setelah singkat cerita sampai sini aku udah bergabung di Himatika, aku
bisa tahu gitu ternyata benefit atau manfaat yang bisa aku dapat di organisasi ini cukup banyak gitu. Di samping aku punya dapat banyak teman, aku juga punya banyak relasi. Terus aku juga bisa belajar gimana caranya aku bisa menerima pendapat orang lain. Karena dalam organisasi kan terdapat banyak kepala ya. Banyak kepala itu banyak pemikiran yang berbeda-beda. Jadi kalau kita masuk organisasi, gimana kita caranya bisa menyatukan kepala. menyatukan? Enggak gitu. Oh, enggak ya. Gini, Enggak ya. maksudnya satu di otak deh. Menyatukan semua pemikiran yang berbeda-beda itu, karena semakin banyak pemikiran kan sebenarnya jadi hal yang bagus ya, karena kita punya banyak POV, punya banyak pandangan. Jadi itu sih keuntungan. Kalau alasan sendiri kenapa itu organisasi, ya itu awalnya karena gabut, tapi semakin kesini semakin aku masuk tahu ekosistem organisasinya seperti apa, aku bisa dapat banyak manfaat. Ini habisnya banyak komen, yang gabut aja diterima, yang gabut enggak ya? Bisa masih rame. Tapi pastinya kamu mau ikut apa? Kalian ikut oprek nih juga mempersiapkan ya, gabut terus kayak daftarnya juga iseng-iseng dan tidak bereffort ya, tetap harus mempersiapkan. Oke, terus kalau dari Pak Aksa sendiri? Pak Aksa itu panggilan dari mana? Tiba-tiba ada Pak Aksa dari tadi. Tiba-tiba terpikir. Kalau aku sih sebenarnya udah dari organisasi itu udah dari SMP. Dari SMP itu dari OSIS. Dulu IPM sih sebenarnya karena Muhammadiyah kan. IPM terus organisasi di SMA OSIS juga, lalu di kampung juga ikut remaja masjid juga. Gini-gini makin masih bro. Masya Allah, tabarakallah. Terus habis masuklah ke kuliah di matematika itu juga ada di UKM juga. Nah, alasannya gara-gara sebenarnya template-nya adalah menjalin relasi, dari pengalaman, mencari apa ya? Ya mencari banyak pengalaman yang nggak pernah aku dapatkan kalau misalkan di rumah doang. Tapi sering dengan berjalannya waktu, banyak banget nih hal-hal yang bisa aku dapetin, kayak misalkan manajemen emosinya, kan mesti ketemu banyak orang-orang yang tadi dia bilang banyak kepala nih, banyak pikiran, tapi juga banyak emosi juga nih. Jadi konflik-konflik itu sering terjadi, jadi bagaimana caranya aku bisa menengahi itu atau sering bisa menangani hal tersebut. Lalu juga disiplin. Nah dari situ aku mikir kayak gara-gara aku pengen belajar, itu kan adalah sesuatu hal yang nggak aku dapetin di sekolah, di perkuliahan atau mungkin di les yang lainnya. Jadi aku memutuskan untuk belajar masuk organisasi dengan konsekuensi juga mungkin aku harus bisa bagi waktuku, aku harus belajar tentang disiplin segala macam. Nah akhirnya ya sekarang udah survive berapa jadi SMP 30 tahun. Enggak dong, belum nyampe. Mau segitu, kepala 3 ya itulah. Iya, oke. Berarti pasti kita mencari gitu ya, mencari sesuatu yang ingin kita dapatkan di luar perkuliahan gitu ya. Kalau sekarang udah menemukan belum itu apa yang kalian cari? Mungkin proses ya. Ya kalau cari sih sebenarnya beberapa udah ketemu ya. Bukan pernah ketemu cewek juga di organisasi. Waduh, curi. Enggak apa-apa sih kalau maksudnya ini kan sambil makan. Iya, menyelam nangkap ikan. Kalau dong. Ya, maksudnya udah beberapa sih kayak udah bisa disiplin bagi waktu juga. Terus yang paling kelihatan ya bagaimana ketika ada konflik di internal, terus aku jadi orang yang sering dicat, ini gimana nih, maksudnya itu kan berarti saya dibutuhkan, ya saya dibutuhkan, padahal saya juga nggak tahu cara menengahinya gimana kan, cuman ya udah, dari situ ya beberapa udah saya dapatkan. Oke. Agak-agak ya ini ya. Melihat dua ini ya. Tapi bikin sesi surat apa gimana? Boleh kita bikin divisi baru ya. Himalok. Himatalk. Bagus. Kita makan mixnya. Kenapa gitu saya jadian? Kita gantilah nanti judulnya, menguak sisi lain. Waduh. Valen. Menguak sisi lain Valen. Oke. Menurut kalian berarti setelah tadi udah menjelaskan alasan-alasan kenapa kalian memutuskan masuk organisasi, berarti disimpulkan aja lah. Berarti penting nggak organisasi ini? Penting apa Kesimpulannya aja. Kesimpulannya mungkin ini subjektif ya. Dalam artian mungkin jawabanku banyak
mendatangkan suasana. Enggak. Ada yang Jangan dong. kontra, gitu. Jangan ya. Ada yang setuju, ada yang enggak. Cuman kalau menurut aku pribadi penting karena di organisasi itu seperti yang dikatakan Mas Aksa tadi, kita bisa mendapatkan sesuatu yang kita nggak dapatkan di luar organisasi. Terus juga selain dengan tadi yang udah aku sampaikan, kita bisa dapat banyak relasi, kita belajar tentang bagaimana mendapat orang lain. Terus kita juga bisa gimana caranya kita problem solving. Itu kan penting juga itu. Mungkin setelah dampaknya tuh belum bisa kita rasakan, mungkin setelah kita demis langsung kita bisa terasa dampaknya, mungkin enggak. Dampaknya itu mungkin bisa kita rasakan mungkin kita setelah terjun ke dunia industri, dunia kerja, itu mungkin baru bakal ngerasa nih dampaknya. Oh ternyata aku dulu ikut organisasi ini ada gunanya juga. Aku jadi pas interview ini bisa jadi ngomong nggak gagap lagi kayak dulu. Aku juga pas ngomong sama HRD itu atau pas diangkat jadi HRD aku bisa ngomong di depan orang banyak. Mungkin hal-hal kecil seperti itu, soft skill seperti itu yang bisa kita dapatkan lebih kalau di organisasi. Itu penting sih. Betul. Kalau aku sih juga sama ya, pentingnya organisasi itu sangat penting. Tapi ya balik lagi kepada orang-orang itu mau mencari apa. Kalau misalkan kayak aku, Valen, dan juga mungkin teman-teman informatika yang lain, dia pengen mencari soft skill, dia pengen belajar soft skill, dia pengen belajar tentang bagaimana cara manage waktu, manage keuangan, manajemen resiko gitu kan. Ya itu mungkin bisa dibilang bahwa organisasi itu penting gitu. Tapi kalau misalkan mungkin ada orang-orang yang udah expert, udah tahu nih cara manage-nya, dan dia merasa kayak nggak usah deh ikut organisasi, ya mungkin mereka punya keputusan untuk nggak usah ikut organisasi. Tapi bagi aku pribadi sih organisasi itu penting. Mungkin kita skip dulu. Break dulu ya, bentar. Jadi aku mendengar sih kayak semeriwing. Siap. Jadi mahasiswanya itu ada sebuah dilema di mahasiswa. Kira-kira kalau menurut kalian gimana nih? Kalau ada statement masuk organisasi atau jadi mahasiswa kupu-kupu tapi IPK-nya tinggi? Maksudnya IPK tinggi atau aktif organisasi? Iya, betul. Aktif organisasi atau IPK tinggi? Waduh. Kalau dari aku sendiri kayaknya itu tidak bisa atau, tapi harus sejalan terus. Jadi apa tuh? Dan. Oke. Aktif organisasi dan IPK tinggi. Karena ya pada nyatanya pun yang aku pahami juga, kalau misalkan kita aktif organisasi tapi IPK kita nggak tinggi, ya istilahnya IPK kita pas-pasan mau atau mungkin di bawah banget, ya dosen-dosen teman-teman yang lainnya juga nggak akan menghargai kita sebagai orang yang berhasil gitu. Karena kan kita di sini sebagai mahasiswa untuk bisa berhasil dalam menuntut ilmunya, apalagi orang tua kita naruh kita di sini untuk bisa belajar, untuk kita dapat sarjana. Jadi kalau misalkan kita aktif di organisasi, kita bisa mendapatkan pengalaman, tapi kalau misalkan kita tidak bisa dapetin IPK yang setidaknya bagus, ya kita tidak bisa mengcover ini semua. Jadi kayak ya kenapa gitu aktif organisasi gitu kan, maka jadinya akan menjadi stigma buruk organisasi tentunya di kedepannya gitu. Tapi kalau misalkan IPK yang tinggi tapi tidak organisasi, ya balik lagi misalkan mereka goalsnya itu udah ada di dunia luar, ya kalau tidak ada masalah juga kalau misalkan dia nggak mau organisasi. Tapi kalau misalkan dia kayak yang dibilang Valen tadi, Valen dari kuliah kos dana itu kan tidak ada produktifnya ya. Jadi kita mungkin bisa dipertimbangkan kayak ya dari IPK bagus tapi mungkin kurang pengalaman, jadinya agak kurang gitu. Jadi kalau aku sih mendingan itu bukan menjadi atau tapi menjadi aktif organisasi dan IPK tinggi. Siap. Mario Teguh Golden Voice. Siap. Oke, kalau dari aku sendiri setuju. Apa? Lempar nih. Oke, aku emang kalau misalnya keduanya bisa dilakukan bersamaan, kenapa enggak? Makanya keduanya kan bisa. Emang ini statement yang agak ambisius ya, karena keringetan ya. Mau tisu. Karena emang ya mungkin beberapa orang bilang harus ada yang dikorbankan. Tapi menurutku pribadi, kalau kedua ini bisa berjalan beriringan,
sama-sama kenapa enggak? Soalnya kan kita juga masuk dalam organisasi, kita bisa kenal lebih banyak dengan dosen, kita tahu karakteristik dosen, kita tahu dari kakak-kakak kita kalau dosen ini begini loh, kalau dosen ini biasanya kasih tugas ini loh, jadi kan kita bisa lebih satu langkah lebih di depan daripada teman-teman yang lain dari organisasi. Jadi justru menurutku di organisasi ini justru bisa mendongkrak prestasi kita baik di akademik maupun akademik, khususnya di akademik ya di kita kuliah sehari-hari. Gitu sih. Jadi keduanya kalau bisa berjalan beriringan, kenapa enggak? Jadi kayak sepatu ya. Salah satu ribet. Oke, berarti gini ya, organisasi itu jangan jadikan beban atau jangan jadikan sesuatu yang bisa memecah fokus, tapi jadikan organisasi ini kayak motivasi dan bisa relasi. Betul. Itu Bisa pengalaman. Jadikanlah organisasi ini membuat kehidupan perkuliahan Anda lebih berwarna. Waduh, makanya masuk Himatika ya. Waduh, langsung ya, to the point banget ya. SDM habis ini bikin oprek besar-besaran. Oke. Rencana masuk berapa anggota? Minimal 2.000 Target kita. Ya kira-kira divisi lagi ya. Tapi kita mau bikin divisi baru. Saya enggak banget iklannya. Oke. Untuk statement selanjutnya nih yang perlu kita bahas diskusikan itu. Bisa tadi. Iya, ini tadi kan semua ini aku riset dulu. Selanjutnya adalah statement tentang mahasiswa yang berorganisasi itu lulusnya lama. Kalian gimana? Agak berpikir di coding. Aduh. Ya sebenarnya balik lagi tergantung mahasiswanya sih. Balik lagi tergantung mahasiswanya. Kalau misalkan memang mahasiswanya itu bisa untuk memanajemen hidupnya, memanajemen waktunya, disiplinnya, bagaimana cara dia untuk belajar dan juga rapat, ya kan? Itu kayaknya statement bahwa dia akan lulusnya lama itu akan terpecahkan. Kenapa aku ngomong ini? Pasti banyak yang ngomongnya, saya kan belum lulus ya, jadi belum merasakan. Cuman kan aku mengambil contoh dari kakak tingkat saya sendiri, dan itu Mas Windy kayaknya udah pernah masuk itu ya? Iya, udah. Mas Windy itu kan anggota aktif, pengurus aktif Himatika ya, dan dia juga lulus dalam waktu 3,5 tahun kurang lebih. Nah itu menjadi salah satu indikator bahwa sebenarnya terbukti organisasi tidak menghambat studi. Jadi kalau misalkan Anda bisa berjalan barengan antara organisasi tapi tidak melupakan studimu, ya stigma bahwa dirimu akan lulusnya lama itu tuh ya akan terpecahkan. Dan juga di lain sisi juga kalau misalkan banyak orang bilang organisasi ini ngapain sih, kita akan keteteran, tugas-tugas mesti tidak dikerjakan, kita akan menjadi orang-orang yang melupakan pendidikan. Padahal faktanya pun yang ada di lingkungan kita sekarang banyak banget teman-teman. Kalau misalkan lihat di Instagram Himatika UTY ya, di sini lagi Mama mau editor nih. Himatika UTY kan banyak banget tuh anggota aktif Himatika, anggota pengurus aktif Himatika yang lolos proposal PKM. Jadi itu menjadi indikator baru bahwa ya organisasi itu tidak akan menghambat dirimu seperti dirimu itu tuh bisa menyempurnakan keduanya, memanfaatkannya. Betul, setuju. Itu tadi ya, tergantung individunya masing-masing. Dalam artian dia bisa manajemen waktu dia atau enggak gitu. Terlebih tadi sudah terbukti ya. Saya tadi Mas. Kalau yang belum nonton bisa di sini ya nanti. Iya, editor. Tambah lagi editor. Jadi bukti nyata bahwa memang organisasi dan studi kita tuh bisa berjalan bersamaan. Dan juga orang-orang yang lulusnya lama karena organisasi itu mungkin bisa saja dia mungkin ya karena belum mungkin itu dia terlalu terlena dengan kehidupan berorganisasi sampai dia lupa prioritas utamanya dia. Makanya kembali lagi ke individu masing-masing di mana dia bisa memprioritaskan keduanya. Kalau yang mau saya jadi serang itu. Kalau aku sih setuju juga sih. Lalu apa? Tambahnya apa ini? Setuju. Betul, itu kembali tadi ya, kembali ke diri masing-masing. Semuanya itu kembali diri. Jadi kayak Jack Ma berkata, everything is
Oke. Lu apa? Jack Ma pernah bilang gitu ya? Kayaknya gitu. Atau mungkin pepatah Cina mengatakan, "Oh, shangfeng fangsu fangsu." Artikan apa lanjut? Itu artinya gini. Udah lu kan. Punya bahasa. Semua tergantung kembali ke diri masing-masing ya. Pokoknya love yourself lah, love yourself. Oke. Next. Wah, ini kayaknya tidak terasa ya teman-teman, kita sudah berada di penghujung. Tidak terasa kita sudah 5 jam nih ngobrol di sini. Kering ini dulu. Boleh. Kalau mau minum boleh silakan. Oh iya, dari tadi lah belum dipersilakan. Mohon maaf, botolnya bagus banget. Iya. Minumnya apa? Sorry you. Boleh sih kalau masuk dari ini. Silakan diminum dulu. Karena kita sudah banyak banget ya yang udah kita bahas. Tadi kita udah bahas tentang Nexa, udah bahas tentang organisasi, udah bahas tentang dilema mahasiswa. Kemudian sudah sampai di penghujung Himapot sih ya kayaknya ini. Untuk sekarang selanjutnya ada pertanyaan dari netizen. Agak lama ya. Nggak ada ya. Oke, langsung aja. Instagramnya apa? Akal berkusuma tapi underscore. Dan kalian berikan underscore. Kepoin aja terus. Ya, nggak ada apa-apa ya di sana. Ada apa? Enggak. Kayaknya ketua dan wakilnya agak narsistik ya, lumayan. Untuk apa ini? Membuat matematika menjadi lebih bagus, lebih good. Yes. Untuk siapa? Apa itu maksudnya? Tidak tahu lagi. Oke, speechless ya saya. Lanjut ya ini ya, boleh dilanjut? Boleh. Kemudian mungkin aku pengen denger closing statement dari Aksa sama Valen sih. Boleh satu-satu dan dia nanti closing statement tentang semua hal yang sudah kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya teman-teman kalau misalkan mau ngambil dari sini terus dipotong di TikTok bisa. Iya bisa. Nah itu tujuannya ya. Jadi kalau bisa ada kata-kata mutiara ya. Masing ya. Enggak, yang nonton cuma mereka aja ya. Orang Cina doang yang tahu ya. Ya kok mereka tahu, mereka. Capek. Oke. Jadi closing statement. Gak usah takut untuk berorganisasi. Yang terpenting adalah bagaimana cara kamu manage sendiri. Jadi yang penting bukan apa organisasinya, siapa temannya, tapi udah bersiapkan apa dirimu untuk organisasi itu. Jadi kamulah yang akan membuat organisasi itu besar, bukan dirimu yang dibuat besar oleh organisasi. Itu nggak sih? Betul. Jadi kesimpulannya silakan mentori. Jangan gitu. Kembali ke situ lagi sih. Oke, Valen. Oke, kalau dari aku closing statement ya. Masih pakai kata. Oke, jadi organisasi itu bisa jadi tempat buat kita untuk bagaimana kita bisa meningkatkan value dari diri kita. Entah itu hard skill maupun soft skill. Jadi buat kalian yang ingin masuk organisasi mungkin masih takut nanti aku bisa nggak ya mengimbangi antara kuliah sama organisasi ini. Berapa teman kan mau ikut organisasi kan masih takut termasuk aku juga dulu. Itu semua tergantung dari kalian masing-masing. Kalau kalian ingin masuk organisasi, pastikan kalian riset dulu organisasi yang kalian ikuti itu seperti apa. Pastikan kalian tahu dulu itu organisasi bergerak di bidang apa, apakah itu juga sejalan dengan minat dan bakat kalian. Nah, pastikan organisasi yang kalian ikuti itu juga bisa mendongkrak akademi kalian supaya kedua hal itu bisa berjalan beriringan. Jadi menurutku gak usah takut untuk berorganisasi. Dan juga kemarin ada salah satu ketua divisi juga yang ngomong ya. Apa tuh? Ingat dulu. Dia ngomong kalau misalnya kamu masuk organisasi tapi kamu diam aja, ya itu tidak akan berpengaruh. Karena sebenarnya di organisasi ini sudah tersedia semua. Tapi kalau misalnya kamu tidak nyemplung di dalamnya, ya kamu tidak akan menjadi apa-apa. Plus dulu. Kredit novel Hardi. Oh itu dari Pak Kadif kita ya. Fokus dulu. Oke, berarti kesimpulannya jangan takut berorganisasi. Betul.
Oke teman-teman, kayaknya nih Himapos-nya cukup sampai di sini. Kita sudah membahas banyak hal dari mulai pribadian masing-masing, dari mulai cerita mereka bertemu sampai Nexa dan tentang organisasi. Baik. Akhirnya kita sudah membahas banyak hal ya di sini. Tapi kayaknya nih masih banyak ya sepertinya pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Tapi kira-kira kita bisa ngobrol kayak gini lagi kapan ya? Apa boleh? Diagendakan. Boleh diagendakan. Oh ya, tapi Nih ada satu lagi nih. Yes. dilempar aja ya. Oke, mungkin kita bisa sharing-sharing, kita bisa ngobrol lebih panjang lagi, kita bisa saling bertukar cerita, bertukar poin di salah satu proker Himatika yang akan datang nih bentar lagi. Apa tuh? Informatik Gathering. Wah, Informatik Gathering itu tempatnya di tanggal berapa Mas? Itu ada di tanggal 15 Oktober 2023. Untuk tempatnya sendiri ada di Kopi Tubuh Limasan. Jadi pastikan kalian semua itu ya guys, terutama para mahasiswa baru yang ingin kenal jauh lagi tentang Himatika itu apa sih, terus kegiatannya apa aja sih. Terus nanti di situ juga kita ada 2 narasumber kita. Nanti kalian ketemu Mas Aksa lagi nih. Ya, bosan nih mesti. Aksa salah satu narasumber kita juga nanti juga ada dari Himatika juga tentunya. Jadi pastikan kalian berpartisipasi di Informatik Gathering. Oke, terima kasih ya promosinya. Nanti ini panitia Informatik Gathering full smile, full senyum. Rekeningku masih sama ya. Tolong. Oke, jangan lupa ya teman-teman sobat Informatics yang mau ikut bergabung dan mau ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih, datang secara langsung bertemu sama Aksa, bertemu sama Valen, kan juga ada kan di sana. Betul sekali. Ya, nanti kalau mau ngobrol-ngobrol lebih lanjut atau nanyain apapun lah yang mau kalian tanyain, boleh langsung bergabung di Informatics Gathering. Oke, terima kasih. Kiranya sekian episode Himapods kali ini. Aku mengucapkan terima kasih untuk Aksa dan Valen yang sudah bersedia menjadi bintang tamu di Himapods episode kali ini. Aku juga mengucapkan untuk tim UTY Creative Hub yang sudah menyediakan ruangan untuk kita melakukan podcast pada kesempatan kali ini. Terima kasih juga untuk Sobat Informatics yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen. Kira-kira Sobat Informatics ingin kita datengin siapa lagi nih untuk episode Himapods selanjutnya. Dan jangan lupa juga subscribe YouTube channel Himatika UTY. Saya Elmira, pamit undur diri. Sampai jumpa di Himapods episode selanjutnya. Dadah. Bye. Kasih ya.